Hai guys, akhirnya untuk cerita Satu Sewu Dino udah sampai di penghujung cerita ya. Jadi ini ada cerita terakhirnya yang aku upload. Setelah ini aku bakalan upload cerita dari Janur Ireng. Ini lanjutan dari cerita Sewu Dino ini. Jadi kita flashback ke masa lalunya, cerita awal kenapa bisa sampai ada sambungan dari cerita Santet Sewu Dino ini. Jadi awal mulanya kita akan lebih tahu lagi. Jadi aku minta kalian buat subscribe channel aku, jangan lupa. Terus jangan juga lupa buat aktifin lonceng notifikasi. Jadi setiap kali aku update, kalian bisa langsung dapat notifikasinya dan kalian bisa ikutin ceritanya. Selamat menikmati ceritanya. Bye. Ending Sewu Dino Story 7. Malam begitu dingin dan sepi. Mbah Tamin sudah memberitahukan kepada Sri dan Dini bahwasanya sebelum malam tiba, Della sudah ada di dalam kamar. Pintu akan terkunci dan dia akan ada di sana hingga fajar tiba. Apapun yang terjadi, Mbah Tamin sudah mengatakan dengan jelas bahwasanya tak ada yang boleh membuka atau mendatangi kamar itu yang berada di ruang bawah tanah rumah. Sri mengangguk mengerti. Setelah semua ini, ia sudah tahu apa yang terjadi kepada Della ketika malam menjelang. Iblis itu akan membuatnya menjadi lebih gila dari biasanya. Tetapi sore itu, Sri melihat Mbah Tamin pergi bersama Sugi. Dini semenjak peristiwa tadi tak banyak bicara lagi dengan Sri. Mungkin ia merasa marah atau takut. Atau mungkin ia tengah menyembunyikan sesuatu yang lain, sesuatu yang Sri tidak boleh tahu. Kepergian Mbah Tamin dan Dini menyisakan kecurigaan. Semakin malam datang, suasana mencekam kian terasa di balik kegelapan rumah ini. Sri duduk di ruang tengah. Perabotan di sini terlihat mewah. Beberapa mengandung nilai sejarah dari kekayaan budaya Jawa yang benar-benar dijaga dengan sangat baik. Sri menatap sebuah lukisan yang tertempel di tembok. Lukisan seorang perempuan dengan seorang anak berkepala dua. Lukisan yang familiar. Sri pernah melihat lukisan serupa. Tetapi kali ini lukisan itu terlihat lain dengan yang sebelumnya Sri lihat di rumah Mbah Karsa. Wanita dalam lukisan tengah duduk di kursi goyang dengan perawakan wajah yang lebih tua. Sementara di pangkuannya ada seorang anak berkepala dua yang mengenakan pakaian khas Jawa. Satu kepalanya tersembunyi di belakang leher. Sri bisa melihatnya. Ia yakin itu adalah kepala lain. Tetapi lukisan hanya lukisan. Imajinasi liar dari seorang seniman. Bukan. Hanya Sri yang pernah mendengar bahwa lukisan dibuat bukan sekedar untuk kepentingan seni. Lebih dari itu, sebuah lukisan bisa menyampaikan sesuatu lain, seperti sebuah pesan. Tiba-tiba, dari jauh terdengar sebuah suara seperti pintu digedor. Sri menatap lorong. Ia tahu dari mana asal suara itu berada. Ruang bawah tanah tempat Della dikurung. Sri terpikir untuk mendekat, tetapi dirinya ragu. Ia takut kalau kedatangannya ke sana akan menimbulkan sebuah masalah yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, semakin lama, suara itu semakin gila. Semakin terasa tak nyaman. Sri pun ragu bila itu benar-benar Della. Sri meyakinkan diri untuk memastikannya. Ia melangkah menuju ruang bawah tanah dan seketika ia telah dekat.
Ia mendengar Della berbicara kepadanya. "Sri, itu kamu?" Sri bingung. Ruangan itu seharusnya tertutup. Tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di luar. Tetapi Della terus memanggilnya. "Sri, aku tahu itu kamu." Sri tidak bicara. Ia mendekat, mencoba untuk tidak bersuara. Tetapi Della terus memanggil-manggil namanya. "Sri, kenapa aku dikurung di sini? Bisa kamu bukakan pintu?" Sri semakin mendekat. Ia bisa melihat guratan pintu kayu tempat Della berada. Sri berhenti di sana. Della masih memohon-mohon, tetapi Sri tidak menjawab. Ucapan Mbah Tamin masih tertancap jelas di dalam ingatannya. Hening. Sri tidak lagi mendengar suara Della. Ia mencondongkan kepala, berusaha mendengar apa yang ada di dalam ruangan itu. Sayup-sayup terdengar suara Della menangis. Suaranya begitu lirih, sampai Sri harus menempelkan telinga. Tangisan Della begitu menyayat hati. Sri tertegun. Ia terjerembab ke dalam sunyi. Sebelum blar, blar. Suara pintu digebrak dengan sangat keras, membuat Sri terlonjak kaget. Della berteriak-teriak keras, memaksa ingin keluar. "Keluarkan aku! Kamu tahu kalau kamu sedang dalam masalah yang sama sepertiku." Sri tidak mengerti. Ia hanya terdiam, mematung menatap pintu kamar tersebut. "Dengarkan aku, Sri. Kamu tahu apa yang sedang mereka lakukan. Kamu tahu bahwa kelak kamu akan menyesal. Pikirkan, Sri. Kenapa dukun itu pergi dengan kawanmu? Pernahkah kamu berpikir bila mungkin saja kamu sedang..." Hening. Suasana di dalam ruang itu terasa begitu sunyi sampai Della menyelesaikan ucapannya. "Dijadikan tumbal." Sri tak berbicara lagi. Ia tidak tahu harus merespon ucapan Della yang terakhir dengan cara seperti apa. Mungkin saja itu bukan Della. Tetapi Sri baru menyadari sesuatu. Benar apa yang dia katakan. Untuk apa Dini harus ikut pergi, sedangkan di sini ia hanya sendirian bersama Della. Mungkin benar bahwa ia adalah tumbal. "Lepaskan aku, Sri." Suara itu kembali, begitu lirih, begitu lembut. "Aku capek, Sri. Aku capek diperlakukan seperti ini." "Della?" tanya Sri. Ia sudah tidak tahu lagi, bingung dengan semua ini. "Iya, Sri, ini aku, Della," katanya menjawab. "Kamu benar-benar Della?" Sri mengulangi. "Iya, Sri, ini aku, Della. Percaya kepadaku." "Tapi Del, Mbah Tamin bilang kamu harus tetap di dalam. Itu perintah yang Mbah Tamin berikan kepadaku." "Kamu percaya?" sahut Della membuat Sri bimbang. "Apa maksudmu, Del?" "Mungkin tidak seharusnya aku mengatakan ini. Tapi aku tidak mau hidup bila harus mengorbankan nyawa manusia lagi. Aku tahu, Sri. Aku tahu. Satu nyawa sudah hilang." Sri menatap pintu itu. Tanpa sadar ia mendekatinya perlahan, seakan-akan ingin membukanya. "Sri, buka pintunya dulu. Akan aku katakan semuanya kalau kamu mau membuka pintu ini." Sri merasa bimbang. Ia ingat pesan Mbah Tamin. Tapi di lain hal, ia ingin tahu apa yang belum ia tahu. Setelah memikirkan semua itu lama, Sri akhirnya memutuskan. Perlahan-lahan, ia membuka selot pintu, mendorongnya pelan-pelan. Ia melihat Della berdiri di sana, mengenakan setelan putih panjang, rambutnya yang panjang menutupi wajahnya.
Sri tercekat, bersiap menutup pintu lagi. Namun seketika Della berteriak keras, mendorong Sri hingga menghantam tembok. Ia menduduki tubuh Sri, menatapnya dengan tatapan tergila yang pernah Sri lihat. Air liur Della menetes di wajah Sri sebelum meninggalkan Sri sendirian di sana. Bodoh, gak salah dukun itu memilih dia dibanding dirimu. Sri berdiri dari tempatnya. Ia termenung. Lagi-lagi, ia melakukan kebodohan yang sama yang tak berguna. Sri berteriak memanggil-manggil Della, tetapi gadis itu menghilang tanpa jejak. Aku bisa mati kalau orang tua itu kembali. Malam semakin larut, tetapi Sri tak kunjung menemukan gadis itu. Samar-samar Sri mendengar, di halaman belakang ada seseorang tengah bernyanyi. Sri mendekat, melihat sosok Della tengah duduk di dahan pohon, mengayun-ngayunkan kaki sembari mengawasi Sri yang terus berjalan mendekatinya. Ia menyeringai, "Mbak Sri, sini," katanya. Sri tertegun sesaat sebelum mendekatinya. "Apa maksudmu mengatakan itu?" tanya Sri. "Mengatakan apa?" "Tumbal." Della tersenyum lebar. Sri kini berdiri tepat di bawahnya. "Kamu benar-benar ingin tahu ya?" tanyanya. "Baiklah, akan aku katakan, Mbak Sri." Della melompat ke depan. Sri menghindar, berusaha menyingkirkan wajahnya dari tatapan jarak dekat seperti itu. "Kamu tahu bahwa esok adalah akhir dari kontrak Sewu Dino yang sudah tertanam di dalam tubuh gadis ini. Dan apakah kamu tahu bahwa dirimu akan memiliki andil dalam pertukaran nyawa yang akan dilakukan dukun itu? Kau mau melakukannya, nak?" ucap Della. Suaranya membuat Sri ngeri. "Oh, rupanya kamu sudah tahu ya. Semua ini menjadi tak lagi menarik kecuali..." Della menyeringai. "Dukun itu belum mengatakan secara jelas imbas apa yang akan kalian dapatkan." "Apa maksudmu?" "Saat ini dukun itu tengah pergi bersama temanmu untuk mengambil boneka terakhir yang ditanam oleh Sabdo lewat mimpimu." Della menyeringai. "Benar, mimpimu, Nduk. Kamu sudah dimanfaatkan. Benar-benar dimanfaatkan tanpa tahu nasib seperti apa yang sudah menunggumu." "Aku tidak mengerti." "Tentu saja kamu tidak mengerti. Karena memang seharusnya kamu tidak perlu mengerti. Pada malam ke-1000, dia akan membawamu ke dalam ritual pengangkatan santet Sewu Dino. Kamu bersama gadis ini akan ditidurkan di dalam liang kubur yang sama. Kamu akan merasakan rasa sakit yang teramat sangat, bertukar nasib untuk mendapatkan kembali raga Della yang saat ini sedang disandra oleh dia." "Siapa kamu sebenarnya?" "Bukankah seharusnya kamu sudah tahu siapa aku? Aku adalah Sengar Tureh. Aku yang dia kirim untuk menghabisi semua keluarga Atmojo. Sejak awal, kamu seharusnya memang tidak perlu terlibat dengan semua ini. Terlalu mahal untuk harga nyawa seseorang yang sangat polos." Sri hanya diam. Ia menatap wajah Della. "Tapi aku bisa memberimu penawaran. Dan bila kamu mau melakukannya, akan aku pastikan kamu tetap hidup. Sekarang pertanyaanku adalah, apakah kamu mau melakukannya?" Sri ragu dengan penawaran itu, tapi semua yang dia katakan ada benarnya. Sri perlahan tergoda. "Penawaran apa?" Della tersenyum menyeringai. "Ada satu hal
yang tidak dapat aku lakukan saat berada di rumah ini. Aku tidak bisa pergi dari sini. Bila kamu mau melakukan apa yang aku suruh, maka akan aku pastikan mereka semua mendapat bayaran yang setimpal. Aku ingin kamu membakar 5 pilar payung mayit yang sudah tersebar di dalam rumah ini. Sri berpikir sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Ia menerimanya. Tanpa membuang waktu, Sri melangkah menuju dapur. Ia mengambil jerigen minyak tanah dan membakar satu persatu payung yang tersebar di 4 sisi halaman rumah. Hanya tinggal satu lagi. Payung hijau terletak tepat di bawah lukisan di ruang tengah. Sri mendekati, mengguyur payung, lalu perlahan mulai menyalakan korek api. Tapi tiba-tiba ia tersadar. Ia tahu arti di balik lukisan itu. Sri menatap lukisan itu lagi. Ia yakin bahwa orang yang ada di dalam lukisan itu adalah Mbah Karsa muda. Apakah kamu adalah peliharaan dari Karsa Atmojo? Seringai Dela tiba-tiba menghilang dari wajahnya. Sri mengurungkan niat untuk membakar payung itu. Dela terlihat marah. Ia berlari menuju Sri. Tanpa membuang waktu, Sri lari dari tempat itu. Ia bersembunyi dari kejaran Dela. Malam itu begitu sunyi dan hening. Sri terdiam meringkuk di bawah meja. Terdengar langkah kaki Dela di sepanjang ruang. Sri, kamu di mana? Sri berusaha diam tak bersuara. Sementara Dela terus-menerus memanggilnya. Tiba-tiba hening. Tidak terdengar lagi suara Dela. Sri masih diam meringkuk. Bila ia keluar sekarang, bisa saja Dela menemukannya. Sri menoleh ke belakang mengawasi sekeliling. Tak ada tanda-tanda dari Dela. Tiba-tiba, wajah Dela tepat berada di depan wajah Sri. Sri tercekat, segera bergerak mundur. Tapi dengan kasar Dela mencengkeram rambut Sri. Menariknya dari bawah meja. Ia mencekik Sri. Dengan suara mengeram yang keras ia berteriak, "Si Cimaneh, Nduk!" "Enggak, aku nggak mau melakukannya," teriak Sri, napasnya tersengal. Dela mencekik leher Sri semakin keras, membuatnya mulai kehilangan kesadaran. Sri meraba sekeliling, ia tak temukan apapun di sekitar yang bisa membantunya. Terdengar suara mobil masuk, seseorang keluar dari dalam sana. Sri menatap sosok yang datang itu. Meski penglihatannya mulai kabur, ia masih bisa melihat sosok itu berjalan perlahan-lahan mendekati. Dela menoleh menatapnya. "Wes, ojo diteruske mrene. Sudah. Jangan diteruskan, ke sini," katanya. Suara itu familiar di telinga Sri. Perlahan-lahan Dela melepaskannya, kemudian merangkak menuju sosok itu. Sri memperhatikan dengan seksama siapa yang berdiri di sana. Ia melihat seseorang yang Sri kenal, Karsa Atmojo. "Tak amin wis oleh boneka iku, Nak. Nurut, ucap Mbah Karsa yang membuat sosok Dela menatap takut. Kini Mbah Karsa beralih menatap Sri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kurasa kamu sudah tahu terlalu banyak, Nduk," kata Mbah Karsa. Ia duduk dan Dela bersimpuh di kakinya. "Sekarang kita luruskan semuanya. Besok adalah hari terakhir kami bisa mempercayakan semuanya kepadamu. Pertanyaanku hanya satu. Masihkah kamu berada di pihakku?" Sri sudah tahu semuanya, tetapi tatapan Mbah Karsa dingin dan membuatnya tak dapat berbicara apa-apa. Dia tahu sosok Mbah Karsa bukan seperti yang dia bayangkan. Mbah Tamin sudah datang. Ia bersama Dini menatap Sri sendirian, terduduk di dalam kamar. "Bukankah sudah aku beritahu? Satu-satunya yang tidak aku sukai darimu adalah kamu terlalu ingin tahu, Nduk.
katanya. Sri menatap mereka semua. Selama ini Sri percaya, tapi semua perlahan memudar. Ia kini sudah tahu kenapa ia ada di sini. Akhir dari segalanya, batin Sri dalam diam sebelum pintu kamar tertutup. Kaleh welas. Seharian Sri hanya dikurung di dalam kamar. Mbah Tamin sudah memberitahunya. Ketika bulan bersinar terang, saat itulah ritual akan dilakukan. Namun, ada fenomena aneh yang terjadi yang belum pernah Sri lihat. Waktu masih siang, pemandangan sudah segelap ini. Seakan alam tengah marah. Sri menutup jendela, menguncinya. Ia sudah kehilangan separuh dirinya. Dan malam ini mungkin ia akan kehilangan segalanya. Tak ada yang bisa Sri perbuat. Ia hanya harus menuntaskan tugasnya. Hanya itu. Tak berselang lama, terdengar suara pintu diketuk. "Mbak Sri, saya mau masuk," teriak Della. Sri mendiamkannya. Ia tidak mau menjawab gadis itu. "Mbak, saya sudah mendengarnya dari Simbah. Saya sudah sempat pasrah berpikir mungkin nyawa saya tidak akan selamat. Tapi Simbah memberitahu bahwa Mbak Sri akan melakukannya. Ritual malam bersama Mbak Dini untuk menolongku," kata Della di luar ruang. Sri tetap diam saja. "Tempat itu sangat gelap, Mbak. Saya nggak mau ke sana lagi. Saya nggak kuat. Kalau memang dia ingin lihat saya mati, maka saya akan mati. Lebih baik begitu, bukan?" Mendengar itu, Sri mendekati pintu kemudian membukanya. Sri melihat sosok Della menatapnya sebelum berkata, "Hanya ini yang bisa aku lakukan. Mungkin ini akan menjadi pemberian terakhir yang bisa aku berikan ke kamu." Della mengangguk sebelum memeluk Sri. Ia menangis sejadi-jadinya. Sri menerima pelukan itu. Ia tahu harga yang harus dibayar untuk pelukan itu. Malam ini adalah harganya. Malam pun datang. Sri mendengar suara pintu diketuk. Ia melihat Dini berdiri di sana. Wajahnya murung, seakan tidak enak melihat Sri. Bila ada yang tidak bisa dimaafkan, mungkin Dini adalah salah satunya. Dini tidak mengatakan apa yang seharusnya ia katakan, sehingga malam ini benar-benar menjadi kejutan hebat bagi Sri. Namun Sri tidak mau menyalahkan keadaan. Ia saja yang tidak tahu bila semuanya akan berakhir seperti ini. Dini berjalan bersama Sri menyusuri lorong. Tak ada percakapan di antara mereka, hanya keheningan yang membawa mereka menuju halaman belakang tempat Mbah Tamin menunggu bersama Della. Mbah Karsa mengamati dari sisi lain. Ia duduk di samping Sugi yang berdiri. Terdengar badai bergemuruh. Angin menyapu dedaunan pohon. Bulan tak terlihat. Tertutup langit mendung malam. Sri melangkah bersama Dini, mendekati Mbah Tamin dan Della yang begitu senang melihat Sri. Tak beberapa lama, Mbah Tamin menunjukkan 2 boneka pasak jagor. Lalu ia memotong rambut Sri, mengikatnya pada boneka dan menancapkannya di tanah. Kemudian, ia mengikat tangan Sri dan Dini, memasukkan mereka ke liang lahat yang sudah dibuat. Hujan deras tiba-tiba turun. Della ikut melompat masuk ke dalam lubang itu. "Karsa, tak ada bulan malam ini. Bagaimana?" tanya Mbah Tamin. "Teruskan. Aku sudah tidak peduli lagi. Bila perlu, biar semua mati saja. Kita tidak punya waktu lagi." Hujan mulai turun. Air dengan cepat memenuhi lubang. Sri terduduk bersandar di sisi lain, mengawasi Della dan Dini yang juga duduk. Mereka mengamati satu sama lain. Dari atas, Mbah Tamin mulai berbicara. "Saat ini, aku akan membuat kalian terikat satu sama lain. Meski bulan menampakkan wajahnya,
akan tetap kukirimkan sukma kalian kepada dia. Sabdo Kuncoro. Saat itulah tugas masing-masing dari kalian akan dimulai. Sri, Dini, begitu kalian melihatnya, cari di mana keberadaan Dela. Lepaskan jeratan yang selama ini mengikatnya. Dela, saat salah satu dari mereka bisa menemukanmu, maka pergi. Larilah sejauh yang kamu bisa. Keluarlah dari sana dan berteriaklah. Aku bersumpah akan lepas dari kutukan iblis Sewudino. Mbah Tamin memberi aba-aba. Terdengar suara kerbau meraung. Sri dan yang lain menatap ke atas. Mbah Tamin dengan cepat menggorok leher kerbau. Darahnya mengalir ke dalam lubang, membubuhi Sri dan yang lainnya dengan aroma anyir dan warna merah kental menyala. Sesuatu tiba-tiba terasa menyentak. Sri berteriak bersamaan dengan Dini dan Erna. Beberapa saat kemudian semua menghitam. Mereka terus meraung, merasakan rasa panas yang entah muncul dari mana. Perlahan semua lenyap. Sri tersadar di sebuah ladang tebu, dingin sendirian. Sri tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berdiri di sini? Ia tak mengerti sama sekali. Sri menelusuri ladang tebu. Sayatan perih dari daun tebu ketika ia menerjang sendirian, tak mengendurkan niatannya untuk keluar dari tempat ini. Langit masih gelap, bulan tidak bersinar. Suara binatang malam pun tak terdengar sebagai latar. Seakan menasbihkan bahwa saat ini Sri benar-benar sendirian di tempat ini. Apa yang terjadi kepada Dini dan Dela? Pikir Sri. Yang ia ingat hanyalah suara Mbah Tamin yang mengatakan bahwa setelah sampai di sana, cari Dela, temukan dia, lepaskan dari jeratan tangan kotor Sabdo Kuncoro. Namun sekarang Sri sendiri tidak tahu bagaimana cara mencarinya. Sri mengingat detail mimpinya. Saat bermimpi, ia melihat seorang lelaki dengan pakaian serba hitam tengah meringkuk melakukan sesuatu. Dan ketika Sri mendekat, rupanya laki-laki itu tengah mengubur sesuatu. Sesuatu yang menyerupai sebuah boneka kayu yang pernah Sri lihat langsung dari tangan Mbah Tamin. Pasak Jagor. Begitulah Mbah Tamin menyebutnya. Namun Sri sendiri masih samar-samar tentang hubungan antara boneka itu dan santet yang tengah merasuki Dela. Sri sendiri kadang bertanya-tanya jika ia mengingat rangkaian kejadian ini di dalam kepalanya. Kini Sri sudah terikat sama seperti Dela. Tak ada pilihan lain selain menjalankan mandat dari Mbah Tamin. Namun Sri tidak dapat melupakan pesan terakhir Erna. Apa maksud Erna mengatakan kepadanya, di kubu mana ia berpihak? Kubu apa? Kubu mana? Sebelum berhasil keluar dari ladang tebu, Sri mendengar sesuatu dari jauh. Ia pun berjalan mendekat menuju arah suara tersebut. Dari balik semak tebu, ia melihat sebuah rumah tua. Rumah yang sama yang pernah ia lihat. Lagi-lagi Sri teringat kembali akan mimpinya. Ia tahu rumah itu. Rumah lelaki yang mengenakan baju serba hitam. Yang menjadi pertanyaan, apakah akan sama seperti mimpi ketika Sri melihatnya? Di mana lelaki itu menatap Sri lekat-lekat sebelum berusaha menangkapnya. Suara gemerisik dedaunan tebu yang sudah mengering tak mengendurkan rasa penasarannya. Sri mengawasi sekeliling, berusaha meyakinkan diri bahwa tak ada satu orang pun yang sedang mengawasinya. Ia berdiri di pintu, menyentuh gagangnya, tapi rupanya pintu itu dikunci dari dalam. Sri melihat sebilah kapak ditancapkan di atas kayu-kayu tua yang belum terpotong. Sri meraihnya, kemudian kembali ke pintu masuk. Sri mengayunkan kapak beberapa kali sebelum pintu terbuka lebar. Ia melangkah masuk, dilihatnya rumah seperti apa yang ia bayangkan. Hanya ada perabotan-perabotan seadanya. Sri mulai memeriksa sekeliling.
berusaha mencari sesuatu yang bisa memberikannya informasi di mana ia sedang berada. Ia menggeledah laci, tetapi tak mendapati apapun. Sri tidak menyerah. Ia terus mencari dan mencari, sampai ia mendengar suara bergemerisik, langkah kaki di atas daun tebu kering. Sri mengintip dari celah jendela. Ia melihat seseorang berpakaian serba hitam, tengah berdiri jauh di luar rumah. Ia melangkah menuju masuk rumah. Sri buru-buru mengembalikan semua sebelum berlari masuk semakin dalam. Tapi tak ia dapati tempat untuk bersembunyi. Sri mencoba membuka pintu biru tua yang usang, tapi pintu itu dikunci. Di depan pintu itu ada sebuah kamar tanpa pintu. Sri melangkah masuk ke dalam kemudian bersembunyi di bawah ranjang tua. Bau apak langsung tercium di hidung Sri. Suara pintu dibuka diikuti gerakan langkah kaki cepat, membuat Sri yakin sosok itu sudah menyadari bahwa rumahnya sedang kedatangan tamu tak diundang. Sri terus meringkuk sementara samar-samar ia mendengar sosok itu berjalan perlahan. Dari ruangan tempat Sri bersembunyi, ia bisa melihat kamar yang ada di seberang. Di sana, ia melihat sosok berpakaian hitam itu membuka pintu dengan kunci di tangannya. Di dalam kamar itu, Sri melihat ada sebuah ranjang lain dengan tirai transparan. Yang di dalamnya ada sebuah bayangan hitam yang bergerak-gerak meminta untuk dikeluarkan. Sri menatap bayangan itu sebelum bergumam lirih. Siapa? Sri masih belum melihat wajah sosok itu karena tertutupi kegelapan yang ada di dalam kamar. Lelaki itu melangkah keluar, mengunci pintu dan melangkah pergi. Sri keluar dari bawah ranjang. Ia mendekat ke kamar itu. Sial, batinnya. Kamar itu sudah dikunci lagi. Sri menatap ke sekeliling, berusaha mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan pintu itu. Terpikir untuk mengambil kapak yang Sri tinggalkan di luar pintu, tetapi ia takut lelaki itu belum pergi terlalu jauh. Sri masuk kembali ke kamar, tangannya cekatan mencari apa yang bisa ia gunakan. Ia menggeledah meja hingga laci tua di dalam kamar samping keranjang. Kegiatannya terhenti di salah satu laci saat melihat sebuah buku foto tua. Sri tertegun. Entah kenapa, buku foto tua itu begitu membuatnya penasaran. Di depan buku tertulis sebuah nama yang ia kenal, Kuncoro. Perlahan Sri membuka satu persatu foto. Di sana ia menemukan banyak gambar sebuah keluarga yang Sri tidak kenali. Mereka berpose bersama mengenakan gaun yang dipakai dengan pakaian adat Jawa yang mewah. Lembar per lembar, Sri semakin tahu bahwa ini adalah album foto keluarga milik Kuncoro. Namun, apakah itu artinya sekarang dia sendiri ada di dalam kediaman Kuncoro? Sri tercekat. Ia berhenti di salah satu foto di mana ada anak lelaki yang berusia sekitar 9 atau 10 tahun. Ia tengah difoto sendirian. Wajahnya masih sangat polos, tersenyum menatap kamera. Di bawahnya ada sebuah tulisan, Sabdo Kuncoro. Melihat itu, Sri semakin yakin ada sesuatu yang ia cari di sana. Sri terus-menerus membuka lembar per lembar foto-foto itu, dan kali ini ia berhenti pada satu foto yang membuatnya tidak dapat berkomentar. Dari semua foto hitam putih yang ada, Sri menemukan satu foto berwarna yang ia kenali. Seorang perempuan tengah berpose dengan seorang lelaki muda berambut agak keriting. Di bawahnya tertulis dua nama, Erna dan Sabdo. Ternyata benar, ucap sebuah suara. Sri berbalik memandang seseorang yang berdiri di belakangnya. Ia terbelalak, tak ada yang membuat Sri lebih terkejut karena ia mengenal siapa lelaki itu. Lelaki yang pernah Sri lihat di warung makan Yuk Minah dulu. Sabdo Kuncoro. Sabdo menggenggam sebilah kapak yang Sri gunakan saat masuk ke rumah ini. Saya mendapat bisikan kalau saya harus pergi ke warung makan di pasar itu, kata Sabdo. Awalnya saya tidak tahu kenapa saya harus ke sana.
Tapi setelah melihat kamu, saya ragu. Apakah saya harus membunuhmu? Saya mencium bahwa kamu memiliki aroma yang sangat saya benci. Dan aroma itu seakan memberitahu bahwa suatu hari kita akan bertemu lagi. Ternyata kamu akan mengganggu rencanaku. Sri terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Tapi ndak apa-apa. Sekarang kamu sudah ada di sini. Saya akan cincang kamu karena gara-gara kamu Erna mati. Sabdo mendekati Sri. Ia mengayunkan kapak. Sri menghindar. Ia tersudut di depan meja. Sri meraba-raba apa yang bisa ia dapat, kemudian melemparkannya kepada Sabdo. Namun Sabdo sama sekali tak terganggu. Ia terus mengayunkan kapaknya. Untungnya Sri bisa menghindar sebelum Sabdo mencengkeram tangannya. Mereka beradu, tetapi Sabdo terlalu kuat. Ia menendang badan Sri sebelum mengangkat tinggi kapaknya. Sri menahan hujanan kapak Sabdo dengan tangannya. Sri berteriak saat kapak menancap di telapak tangannya. Tetapi berkat itu Sri bisa merebut kapak itu. Dalam posisi terduduk, Sri yang berhasil mendapatkan kapak mengayunkannya ke pergelangan kaki Sabdo. Lelaki bertubuh bongsor itu roboh. Sri berdiri. Ia menggenggam kapak dengan tangan kanannya. Tangan kirinya hancur dan tak dapat digunakan lagi. Sabdo menatap Sri. Sri mengangkat kapak dan menancapkannya tepat di atas batok kepala Sabdo. Lelaki itu jatuh tewas. Setelah meraba-raba tubuh Sabdo, Sri menemukan kunci kamar kemudian mengambilnya. Sri melangkah tertatih-tatih. Tangan kirinya terus mengeluarkan darah. Setengah jari jemarinya sudah terpotong, namun itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Dengan tergopoh-gopoh Sri membuka pintu, melangkah masuk sebelum menyampirkan tirai transparan di ranjang. Di dalam, Della menatapnya. Rupanya benar, Sri menduga bahwa di sini Sabdo menyembunyikan Della selama ini. Della melangkah keluar. Ia menatap tangan Sri. "Kenapa tanganmu, Mbak?" Sri hanya menggeleng. Mereka harus cepat keluar dari sini. Sewudino masih berjalan. Mereka melangkah bersama-sama keluar. Wajah Della tampak bersimpati memandang Sri. Ia tak tahu harus berterima kasih seperti apa. Lalu, tiba-tiba terdengar suara. "Iblis!" Sri dan Della menoleh bersama-sama. Mereka memandang pintu di mana Sabdo menunjuk mereka. Setengah kepalanya menganga. Tetapi lelaki itu masih berdiri tegak seakan tidak merasakan rasa sakit. Mengerikan. Sri menatap Della, berteriak memberitahu bahwa gadis itu harus pergi. "Kamu lari dari sini, cari bantuan, masuk ke ladang tebu itu. Ada Dini di sana yang mungkin masih mencari jalan keluar. Biar aku yang mengalihkan perhatian Sabdo." Della menggeleng. Ia tidak mau meninggalkan Sri dalam keadaan seperti ini. "Enggak, Mbak. Aku harus bantu Mbak Sri. Mbak Sri harus ikut keluar." Sri menolak. Tangan kirinya sudah mati rasa. Ia mendorong Della sebelum Sabdo berlari menunjuk ke arah mereka. Della pun pergi. Meski setengah hati, Della masuk ke ladang tebu. Sri menyaksikan Sabdo yang menerjang tubuhnya. "Perempuan keparat! Kenapa kamu mau bertindak sampai sejauh ini? Memangnya kamu tahu apa yang sudah mereka lakukan terhadapku?" Sabdo mencekik leher Sri. Darah dari batok kepalanya terus mengalir, membuat Sri tidak habis pikir. Manusia macam apa yang tidak mati padahal sudah diperlakukan seperti ini? "Aku gak akan mati sendirian di sini. Kamu harus ikut mati!" Sabdo bengis menginginkan nyawa Sri. Sri menghantam kepala Sabdo dengan tangannya, tepat di batok kepala menganga, di mana darah terus keluar. Sabdo berteriak. Sri terus memasukkan tangannya. Ia merasakan cairan kental dan sesuatu yang kenyal. Sabdo melepaskan cekikannya, berusaha menahan tangan Sri. Namun Sri menarik lepas sesuatu itu yang rupanya adalah bagian dari isi kepala Sabdo.
Sri mendorong Sabdo, kemudian berlari masuk ke ladang tebu. Sri lari terpincang-pincang. Sabdo mengikuti. Ia mengejar Sri sembari berteriak-teriak terus memanggil namanya. Langit semakin gelap. Angin besar tiba-tiba datang diikuti guntur dan badai. Tebu-tebu di ladang ikut bergoyang. Sri merasakan sesuatu yang ganjil pada alam. Tiba-tiba Sabdo yang mengejar Sri terjatuh. Ia terduduk memandang Sri. Bangsat! Orang itu sudah mendapatkan anak itu. Sialan! Teriak Sabdo. Perlahan-lahan, Sabdo mulai memuntahkan darah hitam pekat. Sri berjengit melangkah mundur. Dari belakang Sri melihat sesuatu yang berwarna hitam besar dengan tanduk tinggi mendekat. Sosok itu begitu gelap. Sri pernah melihatnya. Itu makhluk yang ada di dalam rumah Mbah Karsa. Sosok itu mendekati Sabdo yang terus-menerus memuntahkan darah. Sri merasa mual. Kepalanya mulai terasa nyeri. Rasa sakit itu perlahan-lahan muncul, membuat Sri ikut terjatuh. Ia tersungkur dengan rasa sakit yang luar biasa. Pandangan matanya kabur, Sri tetapi masih bisa melihat Sabdo yang duduk memandangnya sengit. Di belakangnya, makhluk hitam itu hanya berdiri memandang Sri dengan mata merah menyala. Sabdo melihat Sri sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Sri berguling menahan kepalanya yang terasa sangat menyiksa. Seperti diguncang-guncangkan begitu hebat. Ia membentur-benturkan kepalanya ke tanah. Apakah Sabdo yang melakukan ini? Bagaimana? Sakit bukan? Itulah yang akan kau rasakan ketika kau salah menilai hitam. Tetaplah hitam, sama seperti saat kau melihat sesuatu dari luar, karena warna bisa menipu. Sri tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Sabdo, tetapi ia tidak berhenti menghantam-hantamkan kepalanya. Isi di dalam kepalanya seperti ingin melompat keluar, dan beberapa saat kemudian, waktu seperti tiba-tiba berhenti. Sabdo menatap Sri. Ia tertawa sebelum perlahan-lahan kepalanya berputar 180 derajat hingga lehernya terpenggal dan menggelinding menuju tempat Sri duduk. Rasa sakit itu sudah pergi. Sri memandang wajah Sabdo yang tersenyum melihat dirinya. Semua yang Sri saksikan itu perlahan-lahan menjadi hitam, gelap. Sri terjerembab jatuh. Tigowelas. Sri membuka mata. Kepalanya masih terasa pusing. Seluruh tubuhnya mengejang nyeri. Tangan kirinya diperban dengan beberapa jari-jarinya terpotong. Apa yang baru saja terjadi, Sri masih menolak untuk percaya. Seperti lingkaran takdir, rupanya dirinya pernah bertemu dengan Sabdo Kuncoro. Tetapi tak disangka mereka akan bertemu dengan cara seperti ini. Tak ada yang tahu bagaimana cara takdir bekerja. Terdengar suara pintu diketuk. Sri, ucap Mbah Karsa berdiri di ambang pintu. Saya boleh masuk? Sri menunduk. Masih saja perasaan takut itu datang setiap kali melihat Mbah Karsa. Wanita tua itu melangkah masuk anggun. Ia menarik kursi tua sebelum duduk di atasnya. Menatap Sri dengan senyuman simpul yang menenangkan. Bagaimana keadaan kamu? Tanyanya. Wajahnya sayu bersedih, tapi Sri melihat warna lain di balik senyuman di wajahnya. Saya minta maaf. Kamu harus sampai seperti ini untuk menyelamatkan cucu saya. Sri tak berbicara. Ia memilih untuk diam. Seperti janji saya. Apapun yang kau minta akan saya berikan, dan perjanjian kita sebelumnya terbayar lunas. Katakan apa yang kamu inginkan dari saya. Sri menatap wanita itu, mengawasi setiap detail dari senyuman dan keanggunannya. Di dalam kepalanya, Sri sudah memikirkan banyak hal, dan tentu saja orang tua itu pasti bisa memberikannya. Rumah mewah, mobil bagus, atau harta berlimpah. Namun, semua itu tidak akan cukup dengan apa yang Sri lihat dan rasakan selama ia bekerja di bawah Mbah Karsa.
Sri menatap Mbah Karsa, menekan rasa takutnya untuk membuat mata mereka sejajar sebagai manusia. "Saya hanya ingin satu hal, Mbah," kata Sri. Mbah Karsa menunggu, ia masih tersenyum menatap Sri. "Sebenarnya yang jahat di sini itu siapa?" tanya Sri. Suaranya gemetar, tetapi ia berusaha tetap menyuarakannya. "Apakah Kuncoro yang ingin menghabisi nyawa Dela dan semua ikatan darahnya? Ataukah Anda yang sudah lebih dahulu membatai habis keluarga mereka?" Senyuman di wajah Mbah Karsa lenyap. Namun, ia tetap menatap Sri dengan sikap yang anggun. Ia tak marah, tak juga murka mendengar pertanyaan Sri. "Dulu aku pernah mendengar, Nak, sebuah peribahasa kuno bahwasanya pengetahuan bisa membawamu menuju kematian. Katanya, semakin lama aku hidup, aku menjadi semakin tahu arti di balik peribahasa itu. Kamu tidak perlu tahu lebih dari ini, karena ketidaktahuan adalah berkah dari Ilahi." Mbah Karsa berdiri. Ia sudah menyentuh gagang pintu, tapi langkahnya terhenti sejenak, kemudian ia berujar, "Aku akan menunggu sampai kamu mengatakan keinginanmu. Aku tak mau terikat dalam sebuah hutang. Bila kau tak kunjung mengatakan permintaanmu, aku bisa memilihkan apa yang pantas kau dapatkan," kata Mbah Karsa, lalu pergi. Pintu tertutup. Sri sudah tahu semua. Ia tahu bahwasanya santet Sewu Dino bukanlah santet sembarangan yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Kecuali orang itu sudah dibutakan oleh hitamnya keinginan untuk membalas dendam. Ia menyadari arti lukisan dalam figura itu. Tak lain dan tak bukan adalah Mbah Karsa sendiri. Filosofis yang ingin disampaikan oleh si pelukis adalah bahwasanya Karsa Atmojo adalah salah satu dari orang yang begitu hebat, sehingga diikuti oleh dua iblis Jawa kuno yang saat ini ada di dalam tubuh Dela Atmojo, Sengar Turih dan Bana Rogo. Selain itu, kilasan ingatan yang diberikan Kuncoro juga turut memberitahu Sri tentang semua. Darah yang ditumpahkan, aliran dari darah yang mengalir akan terus mencari jalannya sendiri. Kutukan demi kutukan akan mengikuti. Sri sudah melihat semuanya. Sekarang, waktunya Sri harus pergi. Meski tubuhnya masih terasa nyeri, Sri ingin segera pergi dari tempat ini. Ia tidak bisa terus-menerus duduk dan tunduk ikut dalam lingkaran iblis yang saat ini tengah mengitari urat keluarga ini. Sri mengemas semua bajunya, mengangkat tas, kemudian melangkah keluar pintu. Di sana, ia melihat Dini sama kacau dengan dirinya. Mata mereka bertemu sejenak sebelum Sri melangkah mendekatinya. "Kamu ndak ikut? Aku mau pergi dari sini. Sudah ndak ada lagi yang bisa kita lakukan. Saya yakin kamu juga melihatnya. Kamu juga tahu apa yang terjadi di sini, bukan?" tanya Sri. Tetapi Dini hanya diam. Ia menunduk dan air matanya tumpah. "Maaf, Sri. Sepertinya aku akan tetap di sini." "Apa? Kamu lihat sendiri apa yang terjadi. Saya yakin dia membagi sedikit penglihatannya juga sama kamu." Dini mengangguk. Ia tahu semuanya sama seperti Sri. Tetapi tetap saja ada sesuatu yang membuat Dini tidak bisa pergi dari sini. "Mbah Karsa akan memberiku kedudukan yang tinggi jika aku masih ada di keluarga ini. Ikutlah, Sri. Hidupmu akan dijamin dan gak akan kekurangan." Sri menatap sengit Dini sebelum mencibir. "Itu yang dia janjikan sama kamu? Itu yang dia katakan sama kamu setelah semua peristiwa ini terjadi? Kamu masih percaya sama wanita itu?" tanya Sri. "Ileng, Din, Ileng. Dengan siapa kamu berurusan?" Sri meninggalkan Dini
yang menangis sesenggukan. Tak ada orang yang bisa menahan tangis bila tahu apa yang sebenarnya terjadi. Didi menangis bukan karena Sri pergi, melainkan karena ia tahu bagaimana Kunchoro mati. Sri melangkah keluar pintu joglo. Di sana ia melihat Della berdiri menunggunya. Di belakang Della, Mbah Tamin dan Sugi tengah menatapnya. Mbak Sri mau kemana? Pergi, balas Sri singkat. Pergi? Malam-malam begini, Mbak? Iya, harus malam ini. Senang bisa melihat kamu kembali. Mbak, ucap Della. Ndak bisakah Mbak Sri kerja saja di sini? Walaupun saya sudah kembali, Mbak Sri bisa jadi asistenku. Ndak bisa, Mbak Della. Saya ndak bisa, ucap Sri. Kenapa, Mbak? Tanya Della. Sri melihat dari balik pintu. Saat Mojo mengamatinya, matanya tajam seakan memberi pesan kepada Sri. Saya harap Mbak Della bisa hidup lebih terhormat. Itu saja pesan dari saya. Kalimat terakhir dari Sri membuat Della tertegun. Ia sudah tidak bisa memaksa lagi. Sri sudah memilih jalan yang harus ia hormati. Sri berjalan melewati Della. Langkahnya menuju mobil Sugi terhenti saat menatap Mbah Tamin. Lelaki tua itu juga tahu semuanya, tetapi tak ada satupun yang ia katakan tentang gejolak pertarungan antar keluarga. Tak satupun keluar dari mulutnya. Terima kasih Yondo, sudah membantu kami. Simpan terima kasihmu, Mbah. Saya percaya karma itu ada, ucap Sri. Sugi yang mendengar itu dari bangku sopir tak berkomentar. Namun, Mbah Tamin justru tersenyum mendengarnya. Sri mengamati semua orang untuk kali terakhir sebelum melangkah masuk ke dalam mobil. Sugi menyalakan mobil, kemudian kendaraan itu melaju. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo, menembus jalanan dan kabut tebal malam. Sugi beberapa kali menatap Sri dari kaca depan. Ia ingin bicara, tapi tak tahu dari mana ia harus memulainya. Sri hanya melamun, menatap keluar jendela mobil. Pikirannya kacau. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, kejadian demi kejadian, bagaimana satu persatu dari keluarga Kunchoro dihabisi, dan bagaimana lingkaran takdir akhirnya mempertemukan dirinya dengan Sabdo. Dan bagaimana sukma mereka bertemu, seakan semua sudah ditata rapi. Lingkaran takdir itu tidak akan pernah bisa Sri lupakan selamanya. Epilog. Sri tengah duduk memandang bapak yang sedang asik bersantap makan di ruang tengah. Sesekali ia tersenyum bercandaria dengan bapak. Semenjak keluar dari pekerjaannya di rumah keluarga Atmojo, Sri menemukan pekerjaan yang lebih cocok untuk dirinya, yaitu sebagai tukang pijat. Meski hanya mengandalkan panggilan dari orang-orang, tetapi bayaran dari pekerjaan itu lebih dari cukup. Yukminah pernah menawari Sri untuk membantunya mengurus warung makan, tetapi Sri sudah memilih usaha lain. Berbekal dari bayaran selama memijat, Sri membangun toko kelontong. Sri, panggil bapak. Sri menatap bapak. Ada apa, Pak? Itu loh. Kamu ndak dengar tah? Ada yang dari tadi ngetuk pintu. Oh, iya. Sri keluar dulu ya, jawab Sri. Sri melangkah keluar. Ia membuka pintu, tetapi ia tak mendapati siapapun ada di sana. Sri melihat ke sana ke sini, tetapi tidak ada orang. Sri melihat sesuatu di depan pintu. Sekresek kantong hitam yang diletakkan tepat di depan pintu. Sri mengambilnya, membawanya masuk. Apa itu, Sri? Tanya bapak. Nggak tahu, Pak. Kayaknya ada orang salah naruh. Sri nemu di depan pintu. Sri meletakkannya di atas meja dan perlahan membuka temalinya. Manakala kresek sudah dibuka, Sri dan bapak dibuat tertegun melihatnya. Rupanya, di dalam sana ada uang segepok penuh.
Uang dari siapa ini, Sri? Banyak sekali loh, kata bapak sama kagetnya dengan Sri. Namun Sri tahu ada sesuatu yang salah. Ia mengikat kembali tali kresek itu lalu membawanya keluar. Meski bapak terus-menerus memanggilnya, Sri tidak peduli. Ia tahu siapa yang mengirim uang ini dan ia harus menyingkirkannya secepatnya. Setelah selesai membuang uang itu, sekilas Sri melihat sebuah mobil hitam melintas. Dari jendela kaca mobil sebelum tertutup, Sri melihat Mbah Karsa menoleh ke arahnya sebelum akhirnya mobil itu hilang. Sri pun mengingat malam terakhirnya ketika meninggalkan rumah Joglo. Di tengah perjalanan, Sugi menghentikan mobilnya. Menepi kemudian meminta Sri mengikutinya. Sri sudah takut setengah mati kalau lelaki itu mendapat perintah untuk menghabisinya. Namun ternyata lelaki itu ingin bercerita sesuatu yang melengkapi semua puzzle yang Sri ketahui. Detail kecil dari takdir yang luput justru Sri ketahui muncul dari bibir Sugi. "Bagaimana wajah tuan muda, Sri?" kata Sugi membuka percakapan. Ia mengeluarkan sebatang rokok sebelum mengisapnya. Kepulan asap melayang di langit-langit. Sri yang masih bingung lantas memandang wajah Sugi. Namun lelaki itu terlihat sendu. Malam itu rupanya ia tengah berduka. "Sabdo Kuncoro sudah mati, Mas," kata Sri. Ia langsung tahu maksud apa yang coba Sugi sampaikan kepadanya. "Bagus kalau begitu." Suara Sugi gemetar. "Terakhir aku melihatnya adalah saat dia kabur dari rumah. Di malam kejadian itu, ia hanya untuk mengejar mimpinya sebagai pelukis kondang. Memang Tuhan lebih tahu nasib manusia. Ia pergi, tapi justru kepergiannya menyelamatkannya dari peristiwa berdarah itu. Sekarang memang dia lebih baik mati daripada terus-menerus menanggung beban setelah bencana yang menghantam keluarganya. Menidurkan dia selamanya dari dendam yang begitu hitam." Sri tidak berkomentar. Ia hanya duduk sembari memandang titik-titik lampu dari jalanan yang mengarah ke rumah penduduk. "Awalnya aku bersyukur dia selamat. Tapi rupanya ia hanya mengulur waktu." Sugi terdiam. Matanya menerawang jauh. "Sri," kata Sugi memandang perempuan berkulit sawo matang itu. "Aku ikut andil dalam pembantaian keluarga Kuncoro. Akulah yang menanamkan pasak Jagor yang kelak menghabisi satu persatu keluarga Kuncoro." "Aku, Sri?" Sugi menunduk. Ia tidak berbicara lagi. Sri bingung. Ia tidak tahu bila Sugi rupanya terlibat juga. Namun semua sudah terjadi. Bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa mereka perbuat. "Tapi," kata Sugi, "santet yang menghabisi Kuncoro berbeda dengan santet yang menyerang Atmojo. Karena santet yang membantai habis Kuncoro adalah santet yang lebih hitam dari santet Sewudino." Sri tertegun. Sugi berbisik, "Namanya santet Janur Ireng."